Orang-orang yang dipidana pasti akan merasakan rugi waktu dan ininya pasti terganggu dan sebagainya. Konsekuensi seseorang dipidana begitu. Memang begitu prosedurnya, hukum acaranya begitu, bukan hanya kepada NM semua. Ini memang hukum acara ini nggak spesifik. Jadi hukum aturan mainnya ini nggak hanya untuk NM, untuk semua begitu memang. Ya, itu pengacara-pengacara udah biasa itu, kliennya diperpanjang masa penahanannya biasa. Cuma karena ini public figure, jadinya rame. Itu nggak bebas, enggak lah kalau perpanjang lagi kan nggak bebas. Nyuap bebas gitu aja. Nah, itu bukan kewenangan saya untuk jawab itu boleh lah, nggak tahu saya ya, suap menyuap ngerti saya ya, jangan dibawa saya ke begitu. Destinasi Nurat. Yang belum follow di follow, yang belum absen love orange-nya di absen ya, yang belum absen di absen, love orange-nya di absen, yang belum follow di follow. Kamu nanya silahkan, nanya apa Anis? Besok bisa bebas? Enggak, kalau nggak P21 maka itu diperpanjang lagi. Karena masih ada peluang untuk diperpanjang. Kalau nggak P21. Bisa, tapi persoalannya hartanya apakah nggak sudah dikuasai pihak ketiga dan lain sebagainya nih. Kalau sudah kayak gitu susah itu untuk diurusnya. Ya itulah polela, saya no comment lah, itu tem ajik gimana, itu kan mereka sudah ranah mereka ya. Tim ajik, tim ajak jik. Jangan ngebahas NM gue, bosen orang NM gue. Kan ada yang nanya, maka saya jawab. Penangguhan nggak bisa Kak. Penangguhan sepertinya sulit karena ancaman hukumannya lama. Saya pikir mungkin sudah diajukan itu, tapi mungkin ditolak. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi untuk diterimanya susah karena ancaman hukumannya lama. Karena TPPU-nya itu yang bikin lama. Begitu. Lecesmiatis. Kalau dinyatakan bebas itu kalau sudah punya kekuatan hukum tetap, artinya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru bisa mengajukan gugatan balik. Enggak Anis, nggak bisa Anis ya. Kecuali kalau ngomong bahasanya begitu, tapi kalau kecuali ada unsur di situ terpenuhi, misalnya ada pemalsuan, penipuan, penggelapan. Jadi harus dilihat dulu unsur-unsurnya. Hutang piutang itu perdata, tetapi bisa saja jadi pidana kalau ada unsur-unsur yang terpenuhi ya. Unsur-unsur pidananya yang terpenuhi, misalnya ada penipuan di situ, adanya penggelapan,
adanya pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya, maka memungkinkan untuk dipidana. Mati nih udah. Begitu Anies. Yang belum follow di follow, yang belum follow di follow, di absen of orange-nya. Mamaku sayang, nama akunnya Mamaku Sayang. Nggak boleh, jaminan itu nggak boleh dijual. Kalau dijual maka itu yang menjual jadi pidana itu ya. Tema jik itu penggelapan namanya, nggak boleh jaminan itu dijual ya. Malam Mbak Lawyer, malam Karib Mula, malam ini bapak atau ibu nih, nama akunnya Marwan soalnya. Malam Pak Marwan, entahlah kau cewek apa cowok. Oh Marwan nama anak, berarti ibu ini ya. Siap Bu. Malam Pak, malam RR. Malam Bapak Rivaldira, malam. Yang belum follow di follow ya. Yang belum absen di absen. Pak, pertanyaan saya tidak jawab. Pertanyaan yang mana Yang mana RR? Pertanyaanmu. Oh, saya harus scroll lagi ke atas. Mana lagi pertanyaannya? Mana? Nggak ada. Nggak ada RR. Tanya lagi aja. Ketik lagi aja. Nggak ada pertanyaanmu. Yang beli bisa dituntut, bisa. Yang jual dan yang beli bisa. Yang jual kalau itu kemudian dilaporkan pidana maka itu bisa penodaan. Ya bisa laporkan pidana, itu nggak boleh itu. Tim ajak jik. Saya istri kantor sah dari Bolela dilantarkan 15 dan sekarang saya dicabut tunjang. Ditelantarkan loh, ajukan cerai aja Karib sampai 15. Ditelantarkan 15 tahun kok. Tahu Julia, saya pernah bikin VT itu Julia berkaitan dengan yang kadaluarsa itu ya. Sampai Pak Menteri jadi datang ke pengadilan itu ya. Jadi kurai apa ya namanya, sahabat pengadilan ibaratnya. SS kapan masuk penjorong? Aduh nggak tahu saya itu. Kewenangan penyidik itu, yang jual tanah itu yang punya tanahnya. Tapi surat saya sama saya. Maksudnya gimana sih? Kok bisa surat tanahnya dua ya bang? Yang jual tanah, kalau yang jual tanah yang punya ya nggak kena dong. Kalau yang jual tanah, yang punya tanah yang jual ya nggak kena. Tak pikir yang menerima jaminan. Kok bisa surat dua tanahnya? Ya mungkin dia bilang hilang itu. Kalau saya ajukan cerai, tapi kan nasibnya terlantur. Nasibnya kan gak jelas selama 15 tahun Bu. Masa begini terus? Apalagi kan sudah gak dinafkahi. Masa 15 tahun? 15 tahun itu kan kasihan anak, kasihan ibu juga kan masih berhak untuk dapat bahagia. Siapa tahu nanti ada orang lain yang bisa membahagiakan ibu kan.
Nggak ada RR, nggak muncul Pak RR, nggak muncul, nggak ada ini. Nggak ada RR, pertanyaanmu nggak muncul. Tanya lagi, typing aja, ajukan aja lagi, type aja pertanyaan lagi ya. Padahal aku tadi jam 9 mau selesai loh, ternyata rame gimana. Anak-anak udah dinas semua, alhamdulillah. Kalau overclaim ya, kalau overclaim itu aturannya jelas ya. Pasal 8 junto pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan ada pidana di situ. Tapi jangan ditanya, tapi Pak kok gak pidana? Nah itu polelanya. Instansi yang berwenang, apakah sudah dilaporkan, terus bagaimana tindaknya, itu instansi yang berwenang. Yang jelas kalau ditanya bisa nggak dipidana, bisa, karena ada undang-undang. Komenku nggak dijawab Pak, komen sing di meneh yo. Perasaan dari tadi aku jawab satu-satu, komen yang mana? Dah iya komen sing di aku kok dikomeni gak jawab pertanyaanku, nggak ada. Kalau ada, terima kasih alon ngono lho rek, maksudku teko iku absen love oren, ojo teko aku diomeli. Komenku, pertanyaanku gak dijawab Pak. Absen sih ngono rek, baru tanya. Iki enggak, absen enggak, aku diomeli. Pertanyaan enggak dijawab. Di pertanyaan sing di pun enggak ono. Apakah nih kita bisa bebas malam ini? Waduh. Itu berat ya untuk bebas, karena masih ada peluang lagi untuk perpanjangan penahanan 30 hari lagi. Kalau memang belum P21. Kalau P21 itu juga enggak bebas. Masih kewenangan kejaksaan untuk penahanan, jadi kecil kemungkinan untuk kemudian dilepaskan. Masih ada perpanjangan 30 hari lagi. Makanya jangan dengarkan akun-akun hoax mereka yang bukan pakar hukum, mereka yang nggak paham, yang bilang hanya ingin engagement biar rame, bilang Nikmir akan bebas malam ini. Dasarnya apa? Itu loh. Kalau Polela membebaskan tanpa memperpanjang, mana ada Kejagung sampaikan begitu? Adakah Kejagung? Coba mana saya share beritanya. Kalau memang benar, nggak mungkin sampai Kejagung turun tangan persoalan sepele begini. Alon itu biasanya aduh kalau zaman-zaman sekarang tuh kadang-kadang di framing. Nggak ada, Kejagung nggak mungkin turun tangan urusan begini. Kejagung itu mungkin kejarinya atau kejati, bukan Kejagung. Kejagung itu Kejaksaan Tinggi Agung. Itu urusan ini. Enggak, masih ada perpanjangan 30 hari lagi. Karena itu ancaman hukumannya 9 tahun gitu loh. Di atas 9 tahun maka masih bisa. Ya. Kalau dengerin dulu. Kalau misalnya pengajuan perpanjangan dia ditolak oleh pengadilan negeri, ya, kalau ditolak nih, Polela ngajukan perpanjangan 30 hari lagi, ditolak oleh pengadilan negeri, maka Nikmir harus dibebaskan. Ingat, dibebaskannya ini bukan kemudian sudah lepas gak ada, ini tetap jalan perkaranya sampai sidang gitu. Dasarnya ditambah lagi apa? Karena ancaman hukumannya 9 tahun, maka masih 30 plus 30 ya, baca KUHP. Itu ya, aku kadang-kadang teman-teman tiba-tiba banyak yang jadi tiba-tiba ahli ini. Bapak iya, Bapak RR. Opo Bapak RR? Bapak RR opo? Opo Bapak RR? Pertanyaan tadi Pak RR gak ada. Makasih, sangat bermanfaat. Iya, gitu. Saya mungkin bagi teman-teman penggemar NM, jawaban saya mungkin kurang menyenangkan gitu ya. Tapi
Saya jawab sesuai koridor ya, koridor hukum yang ada. Saya nggak mau ngasih angin surga. Ya terima kasih Lons mawarnya. Saya nggak mau ngasih angin surga. Faktanya begitu. Seperti yang saya jelaskan tadi panjang lebar itu. Ya. Karena kalaupun dia ini sekarang ya, perpanjangan penahanan, permintaan perpanjangan penahanan ditolak oleh hakim, ya pengadilan negeri, si NM bebas, lepas, ya bebas, lepas, dengerin dulu, bebas misalnya, karena perpanjangan ditolak, maka, waalaikumsalam dokter Streng, maka perkaranya tetap jalan sampai P21. Nanti kalau P21, nanti ketika P21, maka diambil lagi Nikmir untuk sidang, ditahan lagi. Iya Pak RR, waalaikumsalam Pak. Dari tadi Pak saya sudah jawab. Dokter String, waalaikumsalam Dokter String. Mana kabarmu? Gak sempat aku kemarin ke Jakarta mampir Dokter String. Iya Pak RR, tanya aja Pak RR. Dari tadi nyapa doang Pak RR. Kayaknya kamu juga sibuk kemarin ya. Kapan hari sibuk ya? Hari Jumat, Kamis sibuk juga. Itu lari kayaknya. Iya Pak, baru dari tadi mau tanya mulu Pak RR. Nanya aja. Beda, bebas bersyarat. Ini beda, ini istilah hukum ya Alun. Ini hati-hati. Bebas bersyarat. Penjara dalam kota itu beda itu harus mengajukan lagi ya, bebas karena memang masa penahanannya sudah habis, tapi tetap nanti ketika P21 maka diambil lagi di sidang, di penjara lagi di kejaksaan sampai sidang nanti. Saya resign kena penalti Pak, saya resign kena penalti ya. Lihat perjanjian kerjanya dong Pak RR. Perjanjian kerjanya seperti apa? Kalau memang ada penalti di situ, ya Bapak berarti kesepakatannya di situ. Ingat, perjanjian itu adalah istilah hukumnya, ada asas dalam perjanjian itu pacta sunt servanda istilahnya. Ya, perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Dibaca perjanjian kerjanya seperti apa. Baiklah Bang, makasih ya Bang. Iya Lon, ya aku gini nih, bukan kemudian aku benci NM. Lihat riwayat saya di VT saya ya. Saya ini hanya ingin teman-teman ini sadar. Jangan kemakan akun-akun yang hoax, yang hanya ingin pansos, yang hanya ingin ngambil engagement, yang hanya ingin itulah. Ya memang ditambah, dari tadi aku ngomong tadi, aku ceramah dari tadi udah hampir 1 jam, harus ditambah itu, gak mungkin. Ya, top root harus ditambah. Kalau belum P21 maka harus ditambah karena masih ada 30 hari, maka harus ditambah. Begitu ya. Kalau ada yang ngomong, Bang, mana hukum yang berpura-pura ngaku profesi apapun Bang? Oh ya, hukumannya pidana itu. Yang mengaku berpura-pura menjadi profesi, baik itu mengaku profesi pengacara, mengaku profesi dokter, mengaku profesi apapun itu, profesi yang resmi ya, asal jangan mengaku profesi maling. Iya, top root, iya konsekuensi pidana itu seperti itu, top root. Pidana itu hakikatnya itu adalah merampas kemerdekaan seseorang, memang begitu. Maka siapapun yang dipidana, yang dipenjara akan mengalami hal yang sama seperti yang Nikbir rasakan. Makanya tinggal bagaimana ini bisa membuktikan. Kalau bisa nih maka cepet-cepet sidang nih, biar cepat diputuskan oleh hakim sebenarnya Nikbir ini bersalah atau tidak. Gitu. Masih jalan, katanya jamur resmi masih jalan, tapi nggak tahu jalan kemana. Ya doktrin kan gitu, nggak boleh.
Gak boleh niru-niru, gak boleh mengaku menjadi profesi apapun, gak boleh ya. Nah itu pidana. Memalsukan identitas, mengaku-ngaku. Kecewa berat ya bang? Banget. Senengani mancing-mancing bocah satu ini, heran gue. Kecewanya sampai sekarang tahu. Kita lihat aja ya Fajir ya. Ya bukti gak lengkap tuh nanti makanya harus dilihat di persidangan nanti, makanya harus segera disidang. Sidang, makanya dari awal saya bilang saya itu pengennya pra peradilan biar cepet. Biar cepet. Itu loh. Senang kok mancing-mancing biar orangnya tahu. Astagfirullahaladzim, bener-bener dulu mah dokter String paling bisa lu mah. Biarin aja lah, yang penting nggak ganggu, yang penting nggak ada korbannya. Kalau korbannya lapor gue baru gue sikat. Kalau depannya 30 tapi belum P21 di mana? Ya harus dibebaskan, dilepaskan. Tersangkanya banyak ya, kalau gerombolan siklus jadi lama.